Hai teman-teman, nama saya Bastanta Sebayang dengan NPM 2041036 kelas 1 MNA. Saya ingin menyampaikan analisa atau teori UMKM dari kelompok saya pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Dalam mata kuliah pengantar manajemen bisnis yang dapat diambil dari analisa atau teori UMKM yang kami dapat yaitu yang pertama, planning. Planning adalah merencanakan atau menciptakan ide untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, organizing adalah membangun suatu organisasi yang telah direncanakan. Dan yang ketiga adalah leading, adalah memimpin organisasi yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, controlling adalah mengontrol suatu perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Divan dengan NPM 2041024 dari kelas 1 NNMA. Di sini saya akan menyampaikan beberapa analisa mengenai UMKM yang dikutip oleh kelompok kami pada mata kuliah perilaku konsumen. Dalam mata kuliah perilaku konsumen dapat diambil bahwa perilaku konsumen merupakan reaction dari konsumen terhadap produk-produk yang telah dipakai atau digunakan atau dipromosikan kembali. Contohnya menawarkan produk makanan tersebut yaitu dimsum. Dimsum ini dibuat dengan secara handmade dan tanpa menggunakan bahan pengawet sama sekali. Dan peminatnya sangat banyak sekali dan banyak dicari oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Dimsum sudah dikenal sebagai makanan yang paling populer sejak ribuan tahun yang lalu, dan dimsum merupakan makanan khas tradisional Hong Kong yang tidak asing di telinga kita. Sebelum dimsum populer seperti sekarang ini termasuk makanan dengan harga yang cukup mahal karena disajikan oleh restoran yang mahal atau di mall. Hai teman-teman, nama saya Shelan dengan NPM 2041012 dari kelas 1 MNMA. Saya ingin menjelaskan teori pada mata kuliah manajemen pemasaran. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran menjelaskan tentang STDP dalam suatu UMKM. STDP terdiri dari segmentasi, targeting, diferensial, dan positioning. Tetapi ditambahkan juga dengan klasifikasi produk dan produk lini atau produk lain. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi yang dilakukan yaitu segmentasi pasar, umumnya dilakukan dengan tujuan yaitu agar mudah membedakan pasar. Strategi pemasaran lebih terarah, mengenal kompetitor dengan segmen yang sama, dan lain sebagainya. Segmentasi pasar pada dimsum akan dikelompokkan ke dalam beberapa aspek yaitu 1. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi ini sasaran konsumen yaitu kalangan remaja ataupun yang sudah berumah tangga. Selain itu sasaran konsumennya juga tidak menentu jenis kelamin maupun pendapatan. Jadi semua kalangan yang menyukai kuliner tersebut dapat menjadi sasaran konsumen dalam usaha ini. Pada umumnya mayoritas konsumen yang berusia 17 tahun sampai 50 tahun. Yang kedua, segmentasi psikografis. Dalam segmentasi ini, secara psikografis, usaha dimsum tidak memandang orang atau customer berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, maupun kepribadiannya. Semua kalangan kelas sosial dapat menjadi konsumen di usaha ini. Pada umumnya, kalangan yang sering berbelanja di usaha ini yaitu kalangan menengah ke atas. Yang kedua, targeting. Target utama dalam usaha ini yaitu kalangan remaja yang berusia 17 tahun ke atas, mahasiswa maupun pada kalangan rumah tangga. Yang ketiga, diferensial. Yang menjadi pembeda antara usaha ini dengan usaha dimsum yang lain yaitu dalam aspek bahan yang digunakan seperti tepung yang dipakai lebih sedikit, sehingga tepungnya tidak terlalu terasa, dan bagian isi yang dipakai atau dicampur seperti daging ayam cincang dan juga ditambahkan sayuran.
Sedangkan kandungan daging dan sayuran pada dimsum lain lebih sedikit daripada dimsum yang ini, karena dimsum tersebut memproduksinya sendiri. Yang keempat, positioning. Kangen Dimsum memposisikan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang khusus menyediakan dimsum yang diproduksi dengan daging dan sayuran pilihan yang berkualitas tinggi dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, klasifikasi produk. Produk ini tergolong dalam usaha kelompok makanan, yaitu produksi. Hal ini dikarenakan mitra kami melakukan produksi sendiri dalam penjualan produk ini. Pembeli cenderung memiliki kriteria tersendiri seperti harga, rasa, dan kualitas produk makanan. Yang keenam, produk line. Dari yang kami simpulkan bahwa produk mitra usaha kami masuk ke dalam line filling, yang mana setiap barang yang ada keluaran terbaru. Seperti mengeluarkan stok baru ketika stok lama sudah menipis. Agar tidak mengkanibalisasi stok lama, stok baru dikeluarkan dengan perlahan-lahan. Selain itu, menurut kami barangnya hanya merek yang lama atau tidak ada membuat pembaharuan, mitra kurang mengalami perubahan yang signifikan dari sebelum-sebelumnya. Hai teman-teman, saya Galasha Gwyneth dengan NPM 2041055 dari kelas 1 MNMA. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang ada di dalam mata kuliah pemasaran berkelanjutan. Di dalam pemasaran berkelanjutan terdapat POLC, STDP, dan juga CSR. Namun, karena STDP sudah dijelaskan oleh Shellen, maka saya akan menjelaskan CSR, kemudian POLC akan dijelaskan oleh Bastanta. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan kepada pihak yang terlibat ataupun tidak terlibat dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. CSR merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat ataupun terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Contohnya, ada beberapa perusahaan besar yang membantu dalam membagikan makanan atau bantuan sosial lainnya kepada masyarakat yang terkena bencana alam. CSR biasanya menguntungkan kedua belah pihak. Dalam pihak masyarakat, mereka merasa tertolong karena ada bantuan sosial dari perusahaan, dan perusahaan juga dapat dikenal oleh para masyarakat. Namun, yang harus kita ingat, boleh saja ada promosi di dalam CSR, tapi kita harus tetap ikhlas dalam melakukan bantuan sosial. Terima kasih.